Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Syifatul Fitriah, NIM saya 2011123. Saya berasal dari kelas PAI 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan psikologi pendidikan dan aliran-aliran psikologi dalam pendidikan. Baiklah, tanpa berlama-lama, materi yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan psikologi pendidikan. Pada abad ke-18, psikologi pendidikan dikembangkan oleh banyak tokoh atau ahli yang sangat berperan dalam mengembangkannya. Pemikiran para ahli tersebut memberikan sumbangan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Sumbangan pikiran atau ide-ide para tokoh tersebut meskipun sudah relatif lama, namun hingga saat ini masih relevan untuk menjadi dasar dalam praktik pendidikan. Psikologi pendidikan sendiri pada masa awal perkembangannya, manfaatannya belum dikenal orang. Namun, seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, akhirnya lahir dan berkembanglah secara resmi sebuah cabang khusus psikologi yang disebut psikologi pendidikan. Menurut David, pada umumnya, para ahli memandang bahwa John Frederick Herbert adalah bapak psikologi pendidikan, yang konon menurut sebagian ahli masih merupakan disiplin psikologi lainnya. Nama Herbert kemudian diabadikan sebagai nama sebuah aliran psikologi yang disebut Herbartianisme pada tahun 1820. Pada permulaan abad ke-20, perkembangan psikologi pendidikan ditandai dengan penelitian psikologi yang lebih khusus, yang memberikan dampak besar terhadap teori dan praktik pendidikan. Tokoh dalam aliran ini antara lain Thurman, Thorndike, dan George. Aliran-aliran psikologi yang berkembang pada permulaan abad ke-20 yang mempelajari perilaku dan proses belajar dari sudut pandang yang berbeda-beda. Aliran-aliran psikologi ini juga memberi pengaruh terhadap perkembangan teori dan praktik pendidikan, seperti behaviorisme, psikoanalisis, dan sebagainya. Psikologi pendidikan lebih pesat berkembang di Amerika Serikat, meskipun tanah kelahirannya sendiri di Eropa. Kemudian dari negara tersebut menyebar ke seluruh daerah benua, hingga sampai ke Indonesia. Meskipun perkembangan psikologi pendidikan di Eropa dianggap tidak seberapa, kenyataannya psikologi tersebut tidak lenyap atau tergeser oleh perkembangan psikologi pengajaran. Salah satu bukti masih dipakai dan dikembangkannya psikologi tersebut di Eropa, khususnya di Inggris, adalah masih diterbitkannya sebuah jurnal internasional yang bernama British Journal of Education Psychology. Sekarang, semakin dewasa usia psikologi pendidikan, semakin banyak pakar psikologi dan pendidikan untuk mengembangkannya. Selanjutnya di sini, dalam sejarah perkembangan psikologi pendidikan terdapat tokoh-tokoh. Yang pertama yaitu ada Plato dan Aristoteles, di mana Plato dan Aristoteles ini menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam proses pembelajaran. Teori psikologi daya dikembangkan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, daya tersebut berupa potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Makin banyak dilatih, daya itu akan makin berfungsi dengan baik. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu John Locke, di mana John Locke ini mempunyai konsep yang dikenal dengan teori tabula rasa. Tabula di sini diartikan sebagai meja dan rasa adalah lilin. Jadi, menurut John Locke, anak yang lahir itu ibarat meja lilin yang putih bersih. Selanjutnya, pada periode perkembangan tahun 1890 sampai 1920 terdapat tokoh-tokohnya juga. Yang pertama yaitu William James, di mana William James ini dikenal dengan bapak psikologi di Amerika. William James ini berkontribusi dalam mengembangkan psikologi pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidik wajib melatih peserta didiknya untuk perilaku atau aktif sesuai dengan lingkungan sosial dan fisik. Tokoh yang kedua yaitu Edward Thorndike. Edward Thorndike mendukung perlunya kajian ilmiah dalam dunia pendidikan, karena keberhasilan pengajaran itu harus dapat dibuktikan secara empiris dan pengukuran.
seperti pujian atau pemberian hadiah untuk anak yang berhasil melakukan sesuatu. Tokoh yang selanjutnya yaitu John Dewey. John Dewey di sini memiliki peran yang penting dalam perkembangan pendidikan di Amerika Serikat. John Dewey ini menyatakan bahwa lembaga pendidikan harus menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik. John Dewey juga mendorong terciptanya pembelajaran yang bersifat praktis yang bisa diterapkan di luar lingkungan sekolah. Dalam proses pembelajaran, di sini John Dewey berpendapat bahwa pembelajaran aktif yang mana selama belajar anak tersebut tidak pasif seperti duduk diam, tenang tanpa berpikir, tetapi mereka juga aktif berpikir, merasakan sesuatu sehingga dapat memahami apa yang mereka pelajari. Baiklah, mungkin itu materi mengenai sejarah perkembangan psikologi pendidikan. Selanjutnya kita kembali ke materi yang kedua, yaitu aliran-aliran psikologi dalam pendidikan. Aliran yang pertama yaitu aliran strukturalisme, di mana aliran ini adalah aliran psikologi yang berlandaskan pada konsep sensasional dari teori Tishner. Konsep ini membawa pertentangan Tishner dengan Wilhelm Wundt yang mengemukakan konsep apperception. Apperception merupakan kesimpulan akhir yang bersifat subjektif, sedangkan konsep sensation Tishner menekankan kepada hasil pengalaman langsung, sehingga kesimpulan harus objektif. Metode yang dipakai dalam aliran strukturalisme ini yaitu metode introspektif, di mana metode ini dengan meminta seseorang untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalunya atau perasaannya setelah dia melakukan sesuatu. Aliran yang kedua yaitu aliran fungsionalisme. Aliran fungsionalisme ini merupakan reaksi terhadap strukturalisme tentang keadaan mental. Tokoh-tokoh dalam aliran ini yaitu William James, J.R. Engel, Ken Carter, dan John Dewey. Pengertian fungsionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Aliran ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Fungsional juga menghubungkan antara pikiran dan perilaku manusia dan mengaitkannya dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Aliran yang ketiga yaitu aliran psikoanalisis. Tokoh dan sekaligus seorang bapak psikoanalisis ialah Sigmund Freud. Pendapatnya mengatakan bahwa kehidupan manusia dikuasai alam ketidaksadaran. Freud mengemukakan bahwa proses tidak sadar manusia meliputi pikiran, perasaan, takut, dan keinginan yang tidak didasari seseorang, tetapi mempengaruhi perilakunya. Aliran yang keempat yaitu aliran behaviorisme. Behaviorisme ini menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Aliran ini berdasarkan Ivan Pavlov dan William McDougall yang teorinya dikenal dengan sebutan insting. Menurut mereka, insting merupakan kecenderungan tingkah atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Aliran ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Peneliti difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Ciri utama dari aliran ini ialah menggunakan pendekatan objektif dalam mempelajari manusia, berdasarkan pendekatan yang mekanistik dan materialistik. Aliran ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.